kok ada ya mainnya sama-sama 11 terus menangnya lebih banyak dari Manchester United, tapi kok posisinya di bawah Manchester United? Tim mana ya? Suka nih kalau fans United lagi senang begini ya Tapi kok kan. ada? Bahagia. Pertanyaan gue kok ada menang lebih banyak tapi di bawah Man United? Kita kami kalah menang juga bahagia. Soalnya udah biasa diledekin. Lo tau lagu Ong gak? Apa tuh? Oh ngapain? Song Ong. Capek Kurang. banget. Tapi kita akan bahas pastinya United seri lawan Spurs. Ya, yang disaksikan langsung oleh I love this game. Malu kan? Sama lu kan? Sama mereka. Iya. Terus juga ada Arsenal imbang akhirnya. Ini gak kebobolan selama 1 bulan. 8 pertandingan sekalinya jebol 2. Dirapel bang. Dirapel langsung ya. Ini imbang pertama ya? Imbang pertama. Iya kan? Arsenal. Enggak Enggak pernah. imbang, sebelumnya imbang. Pernah lawan siapa ya? Lawan Liverpool imbang. Enggak kalah. Lawan City. Lawan City. City seri ya. Dan City menang lawan Liverpool. Man United masih susah dikalahkan. Ya, susah ya ngalahin MU sekarang. Benar. Dan juga rentetan kemenangan Bayern juga akhirnya terhenti. Bahkan hampir kalah ya. Hampir kalah. Menit-menit akhir dari Harry Kane. Terus tidak ada suara famos dari Real Madrid karena imbang lawan Rayo Vallecano. Derby itu. Derby Madrid. Rayo Vallecano. Woi. Rayo Vallecano. Sunderland baru promosi. Ayo Sunderland lawan Rayo. Adu. Adu. Ya Allah dinamikan bener-bener. Bagusan Sunderland lah gila. Lebih susah. Ya udah Sunderland lawan Madrid deh cepetan. Nah, gak bisa menang juga lo, yakin Madrid gua. lawan kick MU aja gak berani kan lu dong. Nah, Ketemunya di mana kita ya langsung tetap di ya. FIFA aja yuk di EFC. mau ketemu di mana? Iya. Pertanyaannya itu ketemunya di mana? Ayo ketemu mau di mana? Ya udah EFC yuk, Ya EFC. di EFC bisa. ya. EFC. EFC. Jadi kalau gue time hop di tahun lalu di bulan-bulan ini tuh Waldo gue tai-taiin pakai Bruno Fernandes menit terus dia ngata-ngatain gue. Bang Tio anjing. Ketemu di mana bener juga sih. Iya. Itu cukup baterai EFC, itu doang ya. Barcelona menang juga 10 orang lawan Celta de Vigo. Oh ada D-nya ya. Iya. Celta de Vigo ya. Terus juga Serie A makin seru karena ada pergantian Kapolista. Karena Napoli kalah lagi sejak gak ada KDB. Kalah lawan siapa? Bolonya yang bagus juga ya. 4 besar deh ya. 4 besar gak sih? 6 besar ya? 5 1, 2, 3, 5 besar deh, 5 besar ya. Makin besar ya 5 besar 6 besar. Roma kali Udinese, terus Padet juga Inter ke puncak klasemen setelah menang 2-0 dari Lazio. Nah sekarang kita bahas dulu yang imbang-imbang lu nih berarti. Ya lu juga imbang anjing, tapi gak bisa nyetak gol. Lu juga imbang kan dong. Gak usah ketawa. Mainnya bagus. Bagus. Oke. Arsenal imbang banyak yang ngerayain nih paling tidak di medsos gue lihat. Enggak lagi biasa. Enggak biasa aja ya. Biasa. Tapi kan udah ada. rasa. Tapi ada. Circle lu kali Jer. Pengen ngecengin doang. Enggak tulisannya gini. Kita kan Tapi ada. kita kan support lu Jer. Apa sih lah yang ngejar City lagi udah mulai tegang gue. Aduh. Padahal kalau kemarin menang kan gue pikir imbang. Kalau imbang tapi Van Dijk ntar kita bahas ya. Van Dijk itu golnya gimana ya. Iya. Tapi kalau Arsenal dulu ya. Gimana ada komentar soal setelah 812 menit. no conceded Oktober. Kan biasa ada no chef tuh gak sih lo? Ini no chef November ya biasanya. Kalau Oktober nih no conceded ya. Tapi akhirnya kebobolan langsung 2. Gak ada Gyökeres, gak ada Havertz. Jesus baru latihan doang tapi gak main juga. Lumayan kerasa sih. Lu masih ngarepin? Siapa? Gabriel Jesus. Ya bisa jadi opsi. Bisa Bisa jadi opsi kalau untuk lawan-lawan tertentu. Tapi maksud gue ini menggambarkan kenapa Arsenal butuh Gyökeres. Kan orang tuh bilang mana itu strikernya, gol asisnya gak ada. Loh justru peran dia bukan cuma itu kan. Berkali-kali udah gue bilang, mungkin banyak juga yang bilang fans Arsenal ya, bahwa peran dia bukan cuma sekedar mencetak gol atau asis. Tapi paling gak menarik back lawan. Karena kemarin tuh jadinya gak ada focal point. Karena Marino bukan gitu mainnya gitu. Jadi akhirnya winger Arsenal kejaga banget gitu kan. Jadi nggak ada yang narik perhatian gitulah ibaratnya. Iya. Sebenarnya sih kalau game-game ngelawan yang low block gitu emang butuh focal point, atau justru sebenarnya menurut gue mainnya kayak Havertz sih. Ya itu bisa juga. Menurut gue yang harusnya bisa drop deep gitu. Ya. Karena kalau misalkan ngeliat cara mainnya Sunderland, udah banyak lah tim dikerjain tuh. Timnya Nabil juga tuh, Chelsea tuh dikerjain abis menurut gue sama Sunderland tuh. Throw in lagi? Throw in ya?
Makanya maksud gue ketika mereka main tuh kan yang agak gokil ininya ya, blok pertahanannya ya. Mereka nggak selalu low block sebenarnya. Tadi sebelum podcast gue Nabil sama Dex nonton tuh Sunderland. Oh ternyata mereka tuh tidak selalu low block. Kalau menghadapi lawan yang agak lesser team tuh, yang atas sejajar sama mereka berani tuh agak tinggi dikit, tapi struktur compactness-nya tuh sama 4-4-2, rapet deket gitu. Nah jadi menurut gue itu butuh striker yang lebih ke arah Havertz sih. Walaupun kalau misalkan Gyökeres gue rasa juga dia nggak bakal main total jadi focal point, mungkin agak gerak ke kiri gitu ya, menuhin satu overload dulu baru kemudian siapa ada yang masuk dari tengah gitu ya, bisa jadi Eze atau siapa gitu. Jadi ketiadaan striker murni itu mungkin emang valid, cuman cara gunainnya mungkin bukan pakai focal point gitu, karena pasti crowded itu gitu. Ya, dan Ballard itu adalah HLN ya, yang cetak gol. Jadi dia Akademi Arsenal pernah jadi juara juga di Premier League 2. Dia seangkatan sama Smith Rowe, Reiss Nelson, terus si pemain-pemain Arsenal, Nketiah, Willock gitu. Jadi dia sebenarnya udah familiar banget sama Arsenal. Terus juga ada gol akhirnya karena miskoordinasi antara Gabriel sama Raya. Sebenarnya mungkin dia harusnya nggak maju tuh di gol terakhir Sunderland. Ada juga momen gitu, lagi diserang terus bolanya lepas gitu. Terus Raya bingung bolanya di mana gitu. Kan terus Gabriel bilang gitu, tuh di situ bolanya belakang lo gitu kan. Banyak yang ngomong di sosmed, ini orang udah lupa nangkep bola karena kebanyakan WFH. Karena dia kan karena Arsenal kan kena satu target doang. Jadi katanya kalau Raya nggak datang aja tetap nggak diserang gitu, tetap menang gitu kan. Cuma ada komentar nggak dari tapi soal si Arsenal? Arteta ini curhat kan abis pertandingan. Ini 2 golnya sama katanya, dari aksi yang sama gitu. Kayak Arsenal kayak nggak belajar gitu. Jadi ya gue ngerasa setelah 812 menit ya kalau nggak salah nggak kebobolan ya. Ya mereka kebobolan dengan cara yang sama 2 kali di waktu yang nggak lama juga. Ya gue sih ngerasa sebenarnya ini aja sih lagi off aja. Jadi bukan pertanda penurunan menurut gue. Itu sama kayak kita ngomongin Liverpool yang kemarin yang sebelum rentetan kalah itu kan dibilang off doang, tapi ujung-ujungnya berentet kalah gitu loh, Dex. Tapi itu kan enggak, maksudnya gue cuma berkaca dari yang kita Liverpool kan kita semua pikir kayak Liverpool kalah, palingan besok juga bounce back atau apa gitu. Tapi kita harus ingat di laga itu Arsenal tuh menurunkan pemain yang cadangannya banyak. Berapa 7 pemain ya? Apa? Perubahannya. Siapa? Arteta. Arsenal ya 5, soalnya 5 pemain attackernya nggak bisa main. Cedera, kan? 6 bahkan ya. Tapi emang masalah Arsenal kan dari musim ini yang dibahas sama Jerry sama kita kan adalah kedalaman squadnya. Ketika pemainnya cedera, ya kembali lagi ke musim-musim sebelumnya. Lu cedera, lu pemain lu nggak ada ya, lu jadi ompong jadi ya. Karena cadangannya cedera juga. Iya, sebenarnya itu yang gue masukin di pointers pekan lalu. Kedalaman Arsenal tuh udah mulai dipuji sama banyak komentator. Cuman di pertandingan ini pujian itu dapat ujian gitu. Ya itu karena emang gue akuin nih si Sunderland dia mid block, low block, agresif, nggak jarang kita lihat main 5-4-1 nembak pemain juga, fisikalnya jelas banget, clear banget, walaupun di awal babak kedua tuh mulai nyala tuh Trossard, Rice sama Zubimendi, tapi memang mereka duel gitu 50-50 balls mereka bisa dengan kuat, dan ini yang paling penting ya, mereka berusaha banget supaya nggak kena corner. Gitu karena setelah kelar main ada komen dari akun Sunderland di akun Arsenal yang tulis full time 2 sama itu, not enough corner gitu. Karena emang bener taktiknya Reggie Lebrie ini gitu. Ya kayaknya mereka ini ya manfaatin segala kesempatan yang ada. Pertama nggak ngebiarin kena corner. Ya. Kedua ini yang papan headboard itu dimajuin tau gak? Oh iya itu yang throw ini juga susah. Itu anjir sih. Kepikiran. Kata pelatih bilang mungkin ketiup angin. Serius? Mungkin dia ngurusin Kanjuruhan. Enggak, jadi pakai bahas angin. Kalau nggak salah itu bukan perbandingannya tuh pas terakhir lawan siapa ya gitu. Ini headboardnya lebih jauh nih. Lebih jauh. Iya, Everton. Pas lagi lawan Arsenal lebih maju. Maksud gue emang ketika trennya sekarang Premier League adalah set piece dan throw in, selama itu tidak melanggar peraturan, ya itu bisa dicoba sih. Tapi cuman ada gitu loh kepikiran gitu loh, maksud gue gitu. Itu sebenarnya sama aja kayak fine margin kayak itu kan, kayak zamannya dulu si Rory Delap itu, dia kan selalu dapat boy yang ngelapin bola dia gitu loh, biar kering. Jadi dia ngelemparnya juga enak gitu. Jadi Rory Delap. Iya, ada yang bilang bacanya Regis Lebris bang, S-nya dibaca. Oh, Regis Lebris. Gue tapi nonton di ini di akunnya Premier League. Regis Lebris dia bilangnya. Oh iya sih Premier League. Tadi kan lo nonton. Iya makanya Regis Lebris kan. Lo gedein terus gue denger Lebris. Regis Lebris. Tapi katanya orang Prancis itu tergantung orangnya katanya, tergantung keluarga dia manggil apa dari kecil. Okay. Jadi
kalau ibu kotanya kan Paris. Karena ya emang S-nya harusnya nggak dibaca. Tapi Robert Pires. Iya, karena Pires katanya ternyata karena Pires. dia maunya dibacanya Pires. Dia sama keluarganya. Terserah yang punya nama lah ya. Tapi tahu dari mana kan gitu kan. Iya nanya orang langsung. Kalau di jurnalisme kan kalau gue diajarin dulu spelling nama yang bener gimana Mas atau Mbak gitu atau dibacanya apa. Makanya kemudian gue tahu tuh dulu si Boas Solosa terus sama keluarga itu pakai Z semua kan. Bukan Boaz. Bukan S ya. Ortizan. Iya. Ini katanya tuh di PL Media Day dia pronounce sendiri namanya S-nya dibaca. Lebih. Thank you. Kalau ngeliat yang Sunderland kenapa dia mainin low block dan kalau lu mesti lihat di menit-menit akhir dia itu kebobolan bertahannya Spartan banget. Karena kalau ngeliat di musim lalu di Championship itu kalau di statistik tuh mereka tuh sering banget kebobolan di menit-menit akhir. Secara statistik itu kayak hampir kayak lumayan gede gitu angkanya statistik mereka kebobolan. Dan kalau lihat kalau kemarin Merino yang nendang ya yang hampir di flag dihadang sama semua badan itu karena emang permasalahan Sunderland adalah ya tim kayak gitu kan ya lu di menit akhir konsentrasi hilang sedikit aja berantakan dan lawannya Arsenal juga pemainnya bisa megang bola semua dan ketika lu berhasil mendapatkan menahan itu kan ya kalau orang bilang happy banget kan Arsenal tim seperti Sunderland kalau yang lu lihat 5 musim terakhir mereka berantakan lo kalau lihat si This is Sunderland itu dibikin buat mereka untuk promosi ke Premier League yang ada mereka malah degradasi lagi ke League One kan dan dari situ sampai sekarang akhirnya baru bisa naik dan bagaimana pencapaian mereka ya sesuatu yang luar biasa dibandingin sama tim promosi lainnya. Burnley, Leeds United itu di bawah semua loh. Jadi emang walaupun fixersnya jadwalnya Sunderland tuh belum ketemu tim-tim besar. MU besar gak sih? Biasa aja ya? Bisa. Ya biasanya belum ketemu City, Liverpool. Ini kan abis Arsenal udah kan? Udah ketemu Chelsea belum sih? Udah. Ya maksudnya belum ketemu tim kayak City, Liverpool itu belum. Kan dicek. MU udah. Jadi maksud gue kesempatannya untuk mereka bertahan ya pasti target mereka bukanlah berada di 4 nih mereka sih terkejut lah maksudnya tapi dengan ada sekarang kalau misalnya sampai nanti Desember di mana festive season di mana ini menunjukkan ya kuat mental apa enggak sebuah tim kalau Sunderland bisa bertahan harusnya ya mereka bisa bersaing kayak dulu zamannya Kevin Phillips tuh Sunderland tuh tahun 78 ya kemarin nonton juga tuh ya bajunya kayak Sunderland nih. Iya. Dan mereka bukan cuma soal kebobolan menit akhir ya, mereka juga gol di menit akhir kan. Lawan Arsenal, lawan Chelsea gitu. Jadi sebenarnya mereka punya itu dan kenapa kita ini bahas lebih panjang bukan cuma perkara Arsenal tapi Sunderland ya emang perlu kita kasih kredit terutama si Regis Lebris ini. Tapi baru 8 kali kebobolan ya musim ini. Kebobolan sedikit kedua kalau nggak salah 2 atau 3. Ini baru kebobolan 8 ya? Bener, oke. Gitu, jadi itu penting banget buat mereka juga. Apalagi ada Granit Xhaka dan juga Sadiki. Dan Ballard juga sering ngasih 1 gol kan. Talbi juga. Jadi dari squad sebelum dipegang sama ini yang dari musim lalu Championship dia tuh ada 15 pemain. 15 pemain baru revamp squadnya terus yang disisain dari tim sebelumnya itu cuma 3 doang. Di 3 pemain ya, sisanya emang pemain ini kayak Mukiele gitu kan, terus si Granit Xhaka juga, terus kipernya Royce itu juga, itu ternyata salah satu yang termuda juga loh di Premier League, secara rataan gila ya. Karena kan permasalahan tim-tim dari Championship ketika dia promosi ke Premier League adalah mereka mempertahankan pemain yang ada di mana gaya bermain Championship sama Premier League itu total 180 derajat. Tim-tim yang udah degradasi ke Championship itu belum tentu bisa bounce back langsung promosi lagi. Dimana kalau kita bisa bilang dulu tim yoyonya adalah Fulham sama Norwich, tapi Norwich sekarang udah bubar nih ya. Udah di bawah banget misalnya bahkan Southampton-nya sekarang hampir mau degradasi gitu di Championship. Jadi gaya bermain mereka tuh akhirnya diubah dan menurut gua ini yang cocok. Misalnya lu lihat ya, Luton sekarang waktu itu mewujudkan di Premier League masuk dengan stadion terkecil di Premier League. Sekarang berada di mana? Papan bawah sekarang. Papan bawah kan. Papan bawahnya Championship. Jadi di Championship ya? Tapi di papan bawah. Udah mau kali kong. Aduh. Tapi yang menarik dari Sunderland tuh ini. Yang menarik dari Sunderland tuh sebenarnya terlepas mereka secara defensive structure-nya itu compact gitu ya dan kadang-kadang main low block mereka tuh kalau misalkan on possession itu kan tadi out of possession ya kalau in possession-nya itu mereka tuh bisa main build up dari belakang tuh bisa gitu. Gue tadi lupa White ya mereka kan. Iya ya maksudnya pertandingan lawan apa jadi Aston Villa itu mereka sengaja buat muter dulu di belakang kiri kanan itu untuk mancing pressingnya si Aston Villa gitu. Jadi ketika para pemain Aston Villa datang baru mereka kemudian melancarkan serangan gitu. Jadi 4 back itu emang lebar banget dan si Robin Rose itu
salah satu kiper yang bisa build up juga gitu. Dan selain itu juga dia ini ya shot stoppingnya oke gitu. Salah satu yang terbanyak lah di Premier League, walaupun itu nunjukin bahwa ternyata Sunderland cukup sering menerima sepakan gitu. Jadi ada persoalan di situ juga gitu. Nah, cuman persoalannya adalah tadi itu gue pikir mereka build up itu berani gitu loh. Kenapa mereka berani? Karena mereka punya si Granit Xhaka. Granit Xhaka itu agak menarik ketika terakhir di Arsenal yang musim terakhir dia itu kan kita ngeliat perannya dia tuh agak maju ya. Number 8. Iya, number 8 agak maju. Di Leverkusen juga. Di Sunderland ini beda lagi. Jadi dia beneran single pivot di sendirian di belakang, di depan back itu. Nah, jadi kalau misalkan ketika mereka butuh outlet untuk untuk keluar gitu ya, build up gitu. Ini mereka percaya banget gitu ngasih ke Granit Xhaka. Nanti biasanya Granit Xhaka itu ngasih umpan direct either ke kiri atau ke kanan gitu, karena sayapnya tuh lumayan tinggi gitu. Nah, kalau lo ngecek salah satu gelandang yang punya long pass terbanyak itu di Premier League musim ini sejauh musim ini berjalan itu salah satunya si Granit Xhaka gitu. Nah, yang gue lihat juga ketika misalkan bola udah sampai depan, dia nggak ragu buat nge-shot sama ngasih chances ya. Dan itu kan sekarang kalau tadi dilihat Xhaka tuh salah satu yang terbanyak deh, 900 berapa menit gitu yang main di Sunderland. Dan key passesnya itu 1,95 per 90 menit. Jadi dia yang terbanyak gitu. Nah, apa yang bikin si Xhaka nyaman itu karena dia punya pendampingnya itu yang kiri kanannya. Di kirinya itu tadi udah lu sebut si Sadiki itu, kanannya itu si Talbi. Enggak. Bukan. Yang sentralnya si Diarra. Diarra, iya benar. Si Diarra itu. Nah, jadi Sadiki sama Diarra ini mepet sayap gitu. Buat bikin triangle sama penyerang sayap sama fullback gitu. Nah, tengah udah dipercaya aja sama Xhaka gitu, karena mereka udah beneran mendominasi kiri kanan gitu. Kalau nggak percaya tanya Chelsea gitu. Susah gitu kan buat nyerang sentralnya. Sunderland itu susah karena mereka udah menguasai situ gitu. Jadi dan ketika mereka udah menguasai sayap ya udah banyak pemain cepat di situ, salah satunya Talbi. Si Diaranya itu yang di kanan itu cukup direct, sementara Sadikinya itu agak lebih sabar dia mainnya gitu. Makanya kemudian kalau misalkan si Lebris itu pengen main agak lebih balance 4-2-3-1 dengan pakai attacking midfielder depan, biasanya sih Sadiki sama si Xhakanya jadi double pivot. Tapi gitu. kalau lo lihat juga statistiknya tuh nunjukin bahwa Arsenal agak lumayan diserang aerial duelsnya si Sunderland. Iya. Lu bayanginnya si Arsenal tuh 22 dari 30 sukses, berarti kan nunjukin bahwa si Sunderland-nya ya udah lu long ball ke depan, dan lu kalau ngeliat sendiri ya hampir ada 1 2 3 4 5 yang mereka tuh kalah, mereka ada 3 di mana Arsenal tuh nggak bisa menghalau bola di kotak penalti. Jadi maksud gue ya ini kemampuan si Sunderland-nya adalah ya lu nggak bisa megang bola terlalu lama, karena megang bola terlalu lama kejadian kebobolan yang di pressing Declan Rice kan, kebobolan penyama kedudukan. Itu makanya kemudian menurut gue emang mereka tuh agak adaptif. Mereka nggak selalu main 4-5-1, kadang 4-2-3-1, 4-3-3, tapi jadi tergantung lawan gitu. Kalau misalkan kayak menghadapi West Ham gitu ya, mereka atau Wolves, mereka berani tuh agak lebih maju gitu ya, lebih maju. Terus kemudian mainnya lebih sedikit build up gitu ya. Dan terakhir lawan West Ham tuh kalau nggak salah West Ham tuh di press man to man marking, bahkan berani sama mereka kayak gitu, sehingga bolanya bisa gampang lepas. Jadi tergantung mereka. Kalau misalkan ngelawan yang lebih gede kayak lawan Arsenal yang nggak bisa kayak gitu deh. Iya, itu yang golnya Saka ya yang itu lu bayangin lu ya gol pas siapa yang direbut boleh ke belah tengah namanya? Ya pokoknya direbut sama si Declan Rice, sebentar. Kasih Merino, Getruida atau Muki Ballard sih, lupa pokoknya dia megang bola terlalu lama. Gue cuma mikir kayak lu bisa berani-berani ya lu ngajakin Declan Rice main to man tuh gimana sih caranya dah? Lu Declan Rice lu ajak main to man, lu muter-muter di dia ya dibunuh sama Declan Rice itu. Bubar. Iya, jadi kita akan lihat nih Sunderland gimana, dan ini kayaknya nggak banyak juga ya podcast bola yang bahas Sunderland ya. Ini kita bahas nih kenapa bisa 4 besar. Black Cats ya, berarti mungkin sekarang fans Sunderland lagi happy karena berada di atas Newcastle. Habis ini jeda nasional, habis itu ini kan North London lawannya kan? North London kan? Iya, North London Derby bagi Arsenal. Arsenal sama Spurs. Arsenal abis ini lawan berat nih, lawan Spurs, abis itu Bayern, abis itu Chelsea. Jeda cuma 4 sama City dan 6 sama Chelsea. Man United berapa? Masih dipikirin. Kita mau bilang Binder 8 ya. Pokoknya sama kayak Spurs, Binder kok kita juga Man United dari awal musim udah kayak tai lah nih fixtures jadwal gitu. Sabar. Namanya juga namanya, Bro. Ya kita lihat aja. Semoga ya. City 4 loh.
4, makanya gue agak tegang juga nih. Walaupun ini fixtures bagus, kita gak jadi kesana nih. Jadinya temen saya aja Baskara Mahendra, enjoy, semoga kamu menang. Gue jadi tegang nih kalau ngeliat lu kesono. Ya, tapi Sunderland akan lawan Fulham, abis jeda internasional itu masih oke. Abis itu Bournemouth, Liverpool, Man City, Newcastle. Derby itu Tyneside. Itu dia ya, kita akan lihat. Itu akan seram. Dan kita geser ke, ini sebenarnya bisa dibilang banyak yang bilang wah ini yang menang akan menjadi title contendernya Arsenal gitu ya. Yaitu City Liverpool kan yang menang katanya bisa ngejar karena Liverpool sekarang kan jadi 8 ya. Lebih jauh lagi City tinggal 4. Tapi ada yang mainnya sama menang lebih banyak masih di bawahnya Man United. Nah, kan itu dia. Ya emang gak semua plus 1 ya sama. Kok sama sih? Gue juga bingung. Tapi aneh loh, Premier itu aneh loh. Maksud gue nih, United katanya misalnya bobrok gak bagus gitu. Lalu Sunderland menang, Chelsea gak bisa menang, peringkat 3. Arsenal gak bisa menang, peringkat 1. Ya kan? Terus Liverpool ya. City menang. Oke lah, kayak City menang ya udah. United menang lawan Liverpool. Mantap kan? Arsenal kalah. Gitu kan aneh. Karena aneh. Gue tuh pas Liverpool 3-0, gue kan ngecek apa klasemen karena gue pikir paling ini boleh Liverpool juga. Masa Liverpool di awal musim kan dikdaya gitu, dar gitu maksud. Oh beda selisih gol. Sejak kapan MU bisa selisih gol lebih banyak dari Liverpool? MU City kapan sih? Belum ya? Liverpool United tuh 19 ya? Udah. MU City Udah. MU City 0-3. 0-3. Oh iya bener. Iya kan aneh ya. Tapi kalau Liverpool, MU ngalahin Chelsea. Nah itu kalah tipis sama Arsenal. Tapi ketika Man United di awal musim itu ketemu tim besar tuh ya Ten Hag si Amorim masih ya begitulah ya. Lawannya juga. Tapi pas lawan City lawan Liverpool, gue tuh berharapnya akan kayak apa ya, kasarnya kalau jadi komentar zaman dulu tuh jual beli serangan gitu maksud gue. Memang awalnya. Hasilnya tidak membuktikan seperti itu. Dan kalau kita ngeliat di pertandingan tersebut adalah kenapa Van Dijk kamu kakinya iseng gitu kan sih kayak refleks mungkin tapi maksud gue kayak. Tapi licin gak sih hujan? Kipernya udah hujan itu. Sedangkan Haaland bro. Walaupun menurut gue Doku lu diving enggak gini. Kalau itu penalti, Gyökeres yang disenggol pop penalti juga. Bisa. Iya memang. Susah kalau udah wasit Premier kan emang katro ya. Chris Kavanagh ya itu nama wasitnya. Yeah. Kemarin Oliver dong. Dia lagi. Chris Kavanagh bukan. Kavanagh ya? Oliver. Kavanagh kayaknya. Ya tapi ya hasilnya 3-0. Sayangnya Haaland, kamu kok kenapa gagal penalti kan kita jadi kurang tuh poinnya di FPL. Lu. Untung gol ya. Yoi. Selalu always gak pernah never. Iya. Gak ada pemain Liverpool tapi. Iya. Lu MU 3 pemain MU gokil sih. Euro karena percaya sekali Anda lawan Spurs. Tapi ini kita bahas ya soal City lawan Liverpool. Di mana sebenarnya ya Haaland gagal penalti tapi habis itu gol ya. It's a normal day for Erling Cyborg Haaland ya kan. Tapi yang banyak orang bilang ini bisa mengubah hasil adalah kalau sundulan Van Dijk itu masuk. Yo. Itu harusnya gak dianulir menurut gua. Gue juga iya. Iya, gua aneh dah. Gua mengganggu sama kalau nggak ada dia berarti Donnarumma bisa menjangkau itu kan. Nggak ada dia juga Donnarumma nggak terjangkau itu sundulannya. Kalau lagi dia nunduk kan, kalau nutupin. Kalau itu dianulir, lo inget yang golnya Bruno Marcus Rashford ke City nggak? Yang si Rashford lari, Bruno Solo itu disahkan kan? Gue kayak, wah gol nih. Oh kagak, kayak lah itu harusnya kayak mana sih? Kayak alasannya apa sih sebenarnya? Nutupin, mengganggu kiper. Si Robertsonnya itu mengganggu pakai offside. Menghalangi kiper padahal kagak. Secara itu rumah di kanan, Robertson jauh. Dan itu apa ya? Maksudnya tergantung angle lu capture aja tuh adegan, tapi sebenarnya nggak ketutupan dan gue yakin Donnarumma kalau ditanya juga pasti sebenarnya gue nggak ketutupan sih, gitu. Dan kalau dibilang offside dia juga nggak aktif kan, orang dia menghindar dari arah bola dan maksudnya emang lagi berdiri di situ kan, jadi ya udah. Nih, gue mau nanya bukannya aturannya memang kalau ada pemain menghindar, akhirnya stop jadi gol, itu tuh jadinya memang dianulir gitu ya? Enggak, justru. Jadi dia harus ngapain? Harus diam aja kena dia bolanya. Ya tapi sering kejadiannya kayak gitu. Kalau ada yang menghadang, terus dia pindahinnya gol, itu kalau dianulir. Nah ini kejadian yang sama ini tadi makanya kan subjektivitas wasit Chris Kavanagh. Ini persis banget itu Bernardo Silva golnya ke Wolves. Persis kayak gitu, disahin. Yang ini nggak disahin. Wasit yang sama, kejadian yang sama. Jadi ini emang subjektivitas wasit. Nah sekarang misalnya dia berdiri, Bil. Jadi nggak ada hukumnya. Ini tuh mengganggu nih enggak subjektivitas aja. Iya, misalnya nih bola dia nggak gerak ya, di flag ke Robertson masuk gawang.
gol nggak? Itu offside. Itu Di offside. flag, di Berarti flag. bener dong dia nunduk. Iya, Sebenarnya iya, secara iya, iya. logika Iya. kita main bola lah, nggak usah logika buku ya. Logika main bola aja. Tes kalau kita main, ya udah gue berusaha menghindar biar gue nggak offside. Ya bener dong, harusnya Iya, yang iya. dilakukan Robo bener. Iya. Gitu. Ini tanpa ini ya, maksud gini, tanpa kita mengurangi kepantasan City menang. Iya, Kalau iya. mereka menang 3-0, mereka juga mainnya Pantas, bagus, nah. Doku juga gila banget. Tapi momen itu sangat berpengaruh Sangat terutama berpengaruh. untuk Liverpool. Gue setuju, gue Changing setuju. the games itu. Changing the game. Kalau satu sama ya kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Cuma gue mesti menyoroti juga golnya Haaland yang sundulan itu kenapa itu Marmus kan nih? Yang crossing Yang crossing Cherki bukan. ya? Nunes. ya? Nunes yang Haaland ya, 27. Iya, maksud gue itu kenapa pemain Liverpool bisa didiemin si pemain bisa crossing dengan luasa gitu sih maksud gue. Nah, gue nonton Data Zone kemarin ya. Jadi pas nonton Data Zone itu pas halftime itu ada kayak analisa gitu lah, geser-geser gitu. Nah, ternyata yang terjadi adalah ini gue nggak ngeh pas terjadinya gol. Yang terjadi adalah tadinya tuh Van Dijk yang di situ. Yang di posisi Yang di jaga kiri. Haaland. Enggak, Bukan. yang di kiri. Yang sebenarnya rada ke kiri dia. Nah, dia swap sama Robertson. Emang posisinya Robertson harusnya di situ kan? Bener. Konate enggak. Konate jaga Konate di- yang jaga di- Haaland. Jaga kanan, Konate jaga Jadi Haaland. Van Dijk itu ke arah kiri. Robo yang rada tengah. Nah, dia itu kan masih bola santai lah, bola santai. Mereka tuh swap gitu. Tukeran posisi gitu loh. Jadi Van Dijk balik lagi untuk mengantisipasi Tapi udah crossing. telat. Terus si Robertson ganti. Nah, pas mereka geser dikirim tuh bola. Telat, bro. Jadi ada space gitulah, ada ini belum siap lah ibaratnya. Nah, ketika header ya Konate doang akhirnya sama Haaland susah. Mungkin maksudnya Van Dijk dia ke situ buat Double cover ya. Tapi memang timing lah, Iya. timing crossingnya. Karena kalau Van Dijk yang jaga Haaland belum tentu karena tuh bola beneran bolanya Van Dijk loh, dia bisa loncat di Iya. atas di Haaland. Ya lawannya Konate aja. Haaland emang udah robot kan, bodinya bagus kayak gitu. Udah nyetak gol 1-0 dan itu kayak iya. Kok karena itu gini? pas Nunes ngasih bola tuh cenderung leluasa dia. Leluasa dia. Di area kirinya kosong banget. Terus emang banyak yang bilang Konate kalau duel udara itu lagi. Iya. Konate. Nah berarti kan kalau gini halnya antara koordinasi lini belakang Liverpool atau memang yang kita harus bahas adalah atau kita puji adalah bagaimana City membuat Van Dijk keluar dari sarangnya untuk bisa dia mikir balik Tapi, lagi. tapi Jadi dikacauin organisasinya. Iya, tapi menurut gua itu harusnya apa ya? Ketika lu memutuskan untuk switch posisi di tengah lagi lu mesti jaga Nyerang, pemain. iya. Harusnya nggak kayak gitu sih karena berkali-kali lu ngelihat kalau pemain tiba-tiba berubah secara dadakan siapa langsung berantakan dong. Harusnya lu mismatch lu ganti aja posisi switch position. Either tuh kejadian apa enggak at least lu boleh tutup dan menurut gua ya ini lagi-lagi mesti ditanyain adalah Van Dijk lu ngapain gitu doang keputusannya Iya, dia. tapi ini sih mungkin kalau gue jadi Van Dijk ya mungkin kayak aduh nanti mismatch nih. Kalau Robo yang di tengah, mending ayo tuker gitu. Mungkin Atau bisa juga yang kayak Tio bilang, kenapa lo nggak langsung hajar yang punya bola harusnya lu tanpa tapi harus ada jarak sih, memang ada jarak. Iya. Kalau ngambil takutnya kelewat mungkin. Iya. Karena ketika gini pemain itu ketika lo ada yang jaga sama yang gak ada yang ngeganggu sama sekali itu beda feel-nya untuk crossing. Ketika ada yang ngeganggu dia pasti either arahnya akan berubah sih atau enggak dia berpikir balikin ke belakang untuk men-stop bola. Karena menurut gua kalau lo bilang dia mood switch sama Robertson, menurut gua kayak lu nggak kayak Iya. gitu ngapain? switch itu Ini harus yang pernah United sama Forest yang dulu gue bilang, iya, yang Milankovic sama mismatch, Licha. iya, sama Licha. Nah itu kan mismatch, nah, mungkin mencegah itu, Ros. Jadi sebenarnya yang kalau yang Licha itu emang pinter Forest. Jadi Musim Milankovic lalu ya, ini konteksnya ya, musim konteksnya lalu musim ya. lalu si Milankovic-nya tuker langsung switch. Nah itu saat itu. Nah tapi konteksnya agak beda yang si 2 musim lalu deh gitu. si Van Dijk ini menurut gua switch itu bisa dilakukan ketika lawan udah reset serangan. Iya, karena ini lu lagi nyerang. Kalau lagi nyerang lu switch itu agak risiko iya, emang. harusnya di mana? Ya sesimpel lu nutup aja Nunes, at least dia Nggak stop crossing, bola dulu ya. deh, stop bola Iya, dulu. iya. Pemain Habis itu tengah baru- lu pada regroup ke belakang, lu bisa switch lagi normal. Maksudnya itu kan kayak yang bertanya kan maksudnya Van Dijk ngapain ya? Lu Momentum switchnya itu salah. Nah, Nah, tapi- pikirannya bener. Tapi mungkin Pikirannya nggak kalau misalnya itu rata bolanya nggak dikirim dari crossing, jadi emang cuma apa namanya take on gitu, one on one gitu. Ntar Van Dijk juga akan dirasa out of position. Karena Iya, dia nggak bisa mengcover Nunes atau siapapun, Doku mungkin switch atau gue nggak pernah tahu ya. Ya, makanya itu di kan- sana makanya mending Robo aja deh. Gue Gini. mendingan jaga crossing gitu loh. Kalau menurut gua kayak tadi itu switch itu dilakukannya nggak, maksudnya logika switch itu nggak salah, tapi momentum dilakukannya Momentumnya. karena itu lu lawan lagi nyerang.
kalau misalkan yang kalau pengen switch, kalau lu pengen switch, bikin mereka reset dulu deh. Gimana caranya reset? Ya udah, at least ganggu dulu si siapa namanya Indonesia. Stop bola dulu kan. Indonesia ke belakang, nah tuh baru stuck switch. Atau ada gitu. pemain lain selain mereka berdua, lu ganggu, gue swap gitu kan. Cuma gue mau memuji City juga di gol itu. Karena ini yang orang-orang gak sadari adalah sebelum gol itu ada 20 operan dari City yang melibatkan semua pemain outfieldnya. Jadi itu ngebuktiin bahwa City tuh sebenarnya sabar dan efektif ngebangun serangannya. Kakek gawah semua pemainnya. Enggak, itu kan emang itu kan memang ini ya caranya mereka. Cuman yang gua salut tuh sebenarnya makin kesini tuh si Pep Guardiola kan, lu tahu gak sih ada bercandaan bahwa kalau misalkan ada pemain yang punya kreativitas lebih kayak Jack Grealish gitu ya, datang ke City itu bakal bubar karena pasti Guardiola butuh yang kontrol gitu kan. Lu nggak pengen banyak gocek segala macam, tapi sistem gitu. Nah, sekarang dengan apa namanya yang tadi Dex bilang bahwa ciri permainan City bahwa mereka positioningnya udah dapet, sekarang tuh Guardiola ngasih kebebasan lebih untuk individual gitu. Menarik. Nah, tadi gue bercandain ke Waldo. Lu kebayang gak kalau Pep Guardiola tiba-tiba gaya mainnya kayak Real Madrid? Nggak usah. Yang dibilang miskin taktik itu maksudnya. Iya. Waldo teriak-teriak kan, makan tuh yang kayak gitu dibilang miskin taktik. Enggak, jadi maksudnya emang sebenarnya khasanah pembahasan miskin taktik itu salah. Sebenarnya lebih perkara apakah pemain diberikan kebebasan lebih atau enggak gitu. Nah, Real Madrid kan kayak begitu karena mereka emang secara teknikal ya oke gitu. Nah, makanya kemudian menurut gue ketika Pep Guardiola mainnya sekarang lebih direct dan timnya tuh udah lebih punya pemahaman soal bagaimana menempati posisi dengan baik ya, disiplin, terus kemudian kemampuan operannya juga oke. Ya kalau gue kasih kebebasan lebih dikit, ya nggak apa-apa dong gitu. Mereka udah paham kok perkara positionalism gitu nih. Sekarang gue tambahin kebebasan lebih. Makanya yang terjadi adalah ketika game lawan Liverpool itu, gue menarik gitu kalau pengen lihat gitu. Tiba-tiba timnya Guardiola tuh jadi kayak Real Madrid gitu sebenarnya. Tapi menurut gue Guardiola kurang ajar di pertandingan itu. Kalau lo lihat semua pas lagi Liverpool build up, semua pemain tuh di man marking kecuali satu. Siapa? Ibu Konate. Iya. Lo lihat deh dari awal sampai akhir deh. Soalnya ibu-ibu. Apa? Ibu Konate apa? Ini serius. Ibu Konate. Soalnya ibunya yang main apa? Naik motor sampai kiri ke kanan gitu. Ya silakan bercanda, cuman serius. Sorry. Ya kan gue gak tahu. Kita harus selalu waspada. Karena lu ada gitu. Ada ngambek. Iya. Bercanda gue serius. Lu selama ini gitu. Kita waspada aja. Itu nunjukin bahwa sebenarnya Guardiola tuh kayak ngincer gitu loh. Ini pemain ini yang build up-nya paling gak bagus sebenarnya. Jadi yang itu gak usah di press gitu. Dan kejadian kan yang penalti pertama tuh gara-gara itu. Oh bisa serius juga ya. Jadi dosen gua nih. Ibu Konate. Oke. Bagus. Itu kan hari-hari lo. Jadi dia passing kolektif juga, maksudnya bagi bolanya kolektif, pressingnya juga, man to man-nya juga. Iya, kecuali Ibu Konate tadi. Dan gue rasa Arsenal tuh pasti ngelihat dong pas itu terjadi ya. Cuma nggak ada yang terlalu signifikan. Siapa yang mau diganti? Iya, gue tuh kecewanya sebenarnya Liverpool tuh mini banget chance created di pertandingan itu. Sama orang-orang kan berapa salah-salah gitu. Ya, gimana nih? Pas mau ngejar gol Joe Gomez biasa. Kemarin tuh ini, kemarin episode sebelumnya kan kita udah membahas starting 11 ya. Bener semua tebakan. Pertama ternyata Verts dimainin lagi di kiri. Ya, walaupun UCL. Kemarin kita bilang kan lu sama Ali bilang Gakpo. Tapi ternyata tetap Verts deh di kiri. Ada komentar gak? Cuman pada akhirnya kan Verts memang tidak efektif, terbukti. Iya, anjir. Terbukti tidak efektif. Mungkin di UCL bisa, tapi di translate ke Premier League ternyata dia malah lebih terlibat bukan sebagai winger gitu loh, tapi sebagai main sentral malah gue lihat gitu. Jadi ketika mungkin lo butuh yang winger agak wide dan bisa nusuk ya Gakpo, walaupun Gakpo ya mungkin udah ketahuan kali nusuk gitu loh. Gue coba pertegas ya konteksnya. Verts ini tadi soal lu bilang maksimal atau kurang maksimal, ini karena ini Premier League Champions League atau lawannya. Karena lawannya City, sedangkan Madrid cuma UCL cuma Madrid. Cuma Madrid di UCL gitu. Enggak. Menurut gue konteks keterbiasaan untuk Premier League gini. Gue kasih konteks lagi. Kenapa gaya mainnya? Ini di Jakarta aja, bukan di Serang aja. Tuh kan. Nih, karena Premier League dan Champions League atau karena
City dan Madrid. Iya, dua-duanya bisa jadi benar kompetisi dan lawan. Karena gue ngeliat kasusnya Cody Gakpo di zamannya Jurgen Klopp. Ketika itu kan di PSV itu orang bertanya-tanya kenapa Cody Gakpo ketika di PSV dia mainnya sebagai winger gitu ya, dibiarin agak ngelebar terus kemudian kasih bola, make it happen gitu. Nah di zamannya Jurgen Klopp gak bisa kayak gitu. Dia di Liverpool ya Jurgen Klopp dia lebih kayak inside, mainnya terima bola segala macam, positioning lah yang diandalkan. Ya karena Jurgen Klopp bilang iya secara fisikal Gakpo nggak bisa kayak begitu di Premier League gitu. Makanya gue mengubah cara mainnya jadi untuk memaksimalkan apa yang dia punya gitu. Nah menurut gue ada kemungkinan Wirtz ketika di Premier League lu butuh lebih sedikit lebih direct mungkin ya, intensitasnya lebih cepat, dan dia kan salah satu yang dikritik kan karena ini ya suka ngeganggu momentum ketika harusnya nyerang gitu masih nahan bola. Nah itu kemarin gak kejadian gitu. Jadi menurut gue sih pada akhirnya Gakpo masuk tuh ya tidak terhindarkan gitu. Karena emang udah lebih familiar gitu. MJM tim mau nggak mau tahu. Nggak mau tapi. Tapi ini bahasan juga di dunia bola lah ya. Itu soal Nico Gonzalez. Gitu. Banyak bilang, aduh ini jauh banget, downgrade banget dari Rodri gitu kan. Nah ternyata solusinya adalah oke di starter, tapi jangan single mainnya. Bener. Kita double pivot karena ada bantuan juga. Gue lihat sih di Nico Aurel itu konsisten ya mainnya ya, bagus banget. Dan Nico Gonzalez juga kemarin selain golnya, oke golnya adalah satu hal, tapi selain itu juga dia bisa punya fungsi yang bagus di sistem City, Dex. Ya dia sebenarnya tuh kan dia diharapkan orang kan jadi DM yang bisa single fighter gitu. Nah, tadi nggak bisa. Kayak Rodri. Rodri pun sebenarnya kayak gitu juga nggak semua pertandingan dia kayak gitu. Dia juga kan butuh bantuan yang kalau di musim pertama itu kan dari back sayapnya. Nah kalau musim keduanya nggak dari back sayapnya, dari pemain tengahnya. Nah sebenarnya Nico Gonzalez itu selain butuh waktu lagi, dia juga butuh bantuan juga, dan menurut gue itu wajar sih. Dan golnya itu sebenarnya bukan menunjukkan bahwa dia tuh bisa, karena kan kita lagi nilai dia cara bertahan nih, sementara itu kan mencetak gol gitu. Jadi emang beda urusannya ya sih. Tapi kalau ngelihat sendiri sebenarnya kalau lo lihat pas lagi main tuh partner juga bukan Bernardo Silva doang, karena kombinasi passing paling banyak bukan malah Ruben Dias. Lo lihat posisinya Ruben Dias sejajar sama dia ketika Bernardo Silva maju. Itu yang ngebuat dia tuh ada dua opsi. Jadi kayak waktu Paul Pogba di Juventus ada Arturo Vidal sama Andrea Pirlo. Gitu. Jadi si Gonzalez itu beneran nyaman karena ketika dia bukan Rodri, dia bukan Casemiro yang bisa ngegendong tim sendiri. Dia tahu ketika lo nggak bisa, dia bisa passing kemana. Dan yang paling pas adalah passing paling banyak dia tuh ke Ruben Dias, tapi pemain yang paling sering passing dia adalah Bernardo Silva. Iya, karena di sampingnya ya. Karena ini menarik juga sih kalau kita ngelihat bagaimana pemain yang dipilih sama Pep buat main lawan Liverpool. Ini kan sebenarnya biasanya misalnya Foden atau Cherki. Atau mungkin yang di wing, ya kadang Foden kalau mau ada Cherki berarti Foden lebih ke wing. Kalau wing berarti Doku yang mungkin enggak gitu, atau Savinho gitu-gitu lah pokoknya diganti. Ini kan Foden, ada Cherki, ada Doku juga, dan ada Bernardo yang bahkan gaya jelasnya bisa di mana-mana gitu. Jadi Bernardo yang kadang bisa di wing, bisa ditaruh juga di CM atau menemani Nico Gonzalez gitu kan. Kalau Ryan Cherki yang cenderung lebih mainnya tuh lebih nggak flashy kayak Foden atau Doku gitu. Jadi menurut gue seimbang. Tapi ini mereka adalah outlet kreatif yang attacking banget sebenarnya ini skuadnya kan. Makanya gue bilang tipenya gitu. Makin kesini makin ngasih kebebasan pemain gitu, dan salah satu kan tiap pilihan tuh ada plus minus ya. Minusnya adalah kalau misalkan ngasih kebebasan individu, kalau misalkan individunya lagi drop, ya udah bubar. Cuman kalau misalkan plusnya adalah ketika lo punya banyak kartu gitu ya, arketipenya beda-beda, ya lo punya banyak opsi dong jadinya, gitu. Yang kayak tadi lo jelasin gitu. Jadi menurut gue itu jadi senjata ketika menghadapi lawan yang katakanlah setara atau lebih di atas, itu bisa jadi pembeda gitu. Tapi kalau misalkan itu nggak works, ya udah mereka balik resort ke control lagi, ke positionalism lagi. Karena Nico Gonzalez jadinya kayak metronom, karena dia Mukti dan metronom. Nico metronom Gonzalez. Karena kalau lo nggak sendiri, ya selain dibantu Ruben Dias sama Bernardo Silva, passing dia tuh ke depan itu 17 kali sukses, ke belakang 19 kali. Jadi hampir seimbang lo ketika lo passing ke depan gimana, lo ke belakang untuk restart atau nahan bola kayak gimana. Jadi menurut gua kalau dibilang downgrade enggak, cuma di switch gaya bermainnya di mana itu akhirnya berhasil. Maksudnya Pep bukanlah pelatih papan atas gitu, lo pasti nggak mungkin lah lo ngebiarin pemain ya lo kemampuan lo segitu, jadi lo mesti ningkatin. Enggak, dia tahu kebutuhan timnya adalah ya gue tahu nih cara nge-unlock nih pemain, gue nggak bisa nungguin Rodri selamanya, jadi ya si pemain ini dibantu sama Ruben Dias sama Bernardo Silva. Kecuali Calvin Phillips.
Kenapa ya dia kasihan Tapi banget kenapa kemudian kasihan ya Grealish? ada nggak Grealish itu kan bisa ya berarti. Calvin Phillips ya. Calvin Phillips masih di sini. Masih. Nomornya aja ganti jadi 44 apa kalau nggak salah. Itu nomor Nomor ini, nomor Nico O'Reilly kayaknya udah naik deh nomornya. Enggak inget. Kayaknya itu dia masih muda kan. Jadi Lewis Hamilton nomornya 44. Anjir 44. Nico O'Reilly aja 33 tuh. Lebih awal dia dibanding ini. Bahkan dia kalau Marco Lewis. Berarti Foden lebih cupu. Pak enggak juga. Dia kan kan? juga 41. Cuma maksudnya biasa gitu tau kan lo. Pemain muda tuh nomor-nomor belakangan. Lu milih belakangan lu. Kalau senior kayak ini kalau zaman SMA anak kelas 3 dulu milih nomor basket ya. Masih 7 9 udah diambil tuh. Ambil karena GSG. Cuma ini ya kalau City kita nggak pernah tahu ternyata justru periode susah buat mereka ketika mereka kalah beruntun sama Spurs dan Brighton ternyata. Karena setelah ini cenderung enak. Ya nggak serak itu sih. Ada Newcastle, Leverkusen, Leeds sama Fulham. Nah setelah itu baru Desember Sunderland, Madrid dan Palace. Madrid lumayan lah. Ntar gue teriak Famos di Bernabeu 11 Desember ya. 11 Desember lawan City. Triple captain kalau belum punya pasang Haaland lawan Leeds. Lawan Leeds, Leeds bisa. Haaland. Sedangkan Man United ya. Wih, mantap. Ini laganya seru. Jujur karena gue kemarin kebetulan MC ini ya acara yang dinner sama Evra. Pas 2-1 jujur hening kan. Ya iyalah. Terus gue sama Nats waktu gue kayak ini kita closing garing sih gitu. Makanya gue makasih banget Deli, makasih. Ada gol itu. Jadi ceria lagi gitu. Acara kalau tuan rumahnya kalah atau acara itu kalah timnya bete sih. Bete sih Pak. Sebenarnya kalau ngelihat cara bermainnya adalah Man United adalah membiarkan Tottenham Hotspur memegang bola semau-mau mereka gitu. Kalau lu lihat cara pegang bang. Man United megang langsung gerasak-gerusuk ke depan Cuma ya setelah golnya Final third-nya bagus kok. Bagus karena itu yang ditunggunya. Masuknya Bumo golnya si Sunderland Man United itu Bumo itu kan dari menurut gue dari kesalahan para pemain Spurs untuk menjaga pergerakan Cunha kan pokoknya dari switch kiri ke kanan kan dan lu bayangin seorang amat dilepasin crossing gitu aja dan yang paling aneh ya Vicario-nya agak tolol sih itu nggak bisa kayak Onana. Dia bingung nggak? Kayak bingung tapi satu yang menjadi problem Man United dari ketika imbang lawan Forest adalah substitutionnya tuh selalu dari awal musim sebenarnya kayak gitu. Kemarin kita sempat bahas di grup ya bahwa perannya Casemiro tuh terlalu besar untuk digantikan sama seorang pemain manapun karena manapun ya bukan cuma Ugarte. Bukan manapun. Di squad Man United sekarang ada. Kalau diganti sama Declan Rice aku happy. Elliot Anderson yes itu. Tripit beda. Ih kenapa? Kenapa? Tripit kan bantu Modric sama Kroos kan? Iya enak tengahnya ini bantu siapa Bruno doang. Tapi maksudnya ketika gue gak ngelihat ada urgensinya gini. Pertanyaan gue adalah Lau tuh main seminggu sekali bang. Jadi gak ada alasan capek. Udah tua capek gak bisa. Berak Saka juga sama 33. Iya 33 sama kok. Ronaldo 39 mesti main. Messi mesti main. Jordi Alba mesti main. Busquets baru pensiun ya kan. Tapi maksud gue lu main seminggu sekali gitu. Lu gak ada urgensi untuk mengganti. Dimana lu lagi enak cara itu. Dia kartu kuning gak sih? Kartu ya? Enggak kan? Dia kayaknya enggak deh. Enggak. Coba cek. Singkat gue tuh kartu kuning itu si Dorgu makanya diganti kalau Dorgu ya udah. Tapi menurut gua lu gak ada urgensi itu ya. Kalau dia kartu kuning iya ganti karena Casemiro suka ajaib tuh. Tiba-tiba bisa kartu merah ya kan? Dorgu doang ya kan? Game. Dia ganti pemain. Ketika lawan Forest juga sama. Diganti Ugarte cara bertahannya udah kayak anak SD ngejar ayam coy. Jadi kemarin tuh gue ini ngebahas. Jadi gini nih gue contohin. Nih kasih lu berdiri. Nih Casemiro kalau jaga orang kan gini nih. Jaga jarak. Mau gocek bingung. Nah, Ugarte lo lari. Ditempel begini kayak ngejar ayam. Woi mau kemana? Iya ngapain anjir ngejar ayam. Itu gol pertamanya Spurs dari Ugarte. Ada ini arahan man to man kali. Enggak ada. Enggak itu emang cara so ide aja. Sebenarnya man to man itu juga tidak harus gini kan. Man to man itu kan ngikutin gini terlalu kan basket ya. Terlalu basket ya. Jadi maksud gue ngapain ngejar kayak ngejar ayam. Lu pokoknya ada yang gue sebelum gol Spurs yang tel nyetak gol tuh. Dia gini, ini pemain Spurs nih ya. Ini Ugarte nih. Orang mah jaga space gini dong ya kan. Nih jaga gini. Dia gini nempel. Ya diikutin ke belakang. Lu kayak main IFC lu. Jadi ada yang bilang egg out nih. Saking Tio gemesnya. Ada yang bilang juga di TikTok. Menebak pemain yang akan dikatain Bang Tio. Dalot, Dorgu atau Ugarte. Ugarte.
Enggak, tapi Lawan City juga Ugarte. Dalo masuk juga. Ugarte ya City. Ini sebelum lanjut, soalnya ada yang ngekritik 2 pemain sebenarnya. Nah, salah satunya Ugarte, yang ditanya itu adalah Ugarte tuh sejak dibeli Man United pernah bagus enggak? Ini ntar lo jawab. Nah, yang kedua yang dikritik adalah Amad Diallo sebenarnya enggak pernah cocok main jadi wingback. Nah, coba. Gue setuju. Gue setuju. Oh enggak, gue malah cocok Amad Diallo jadi wingback dibanding CAM. Ya. Enggak, tapi kemarin dia di wingback ya, karena ada Mas Roy. Amad Diallo ketika main di wingback works berkali-kali. Emang defense-nya jelek. Dimana makanya dia butuh bantuan satu back kanan yang untuk ngebantuin dia. Dimana kan ada Deli di situ kan. Deli. Kalau normal ya, Deli, Maguire, Luke Shaw. Dimana Deli bisa nge-cover Amad. Tapi ketika Harry Maguire cedera, mau gak mau Yoro atau enggak diganti siapa itu kan. Mas Rawi atau apa. Tapi ketika Amad ketika lawan Spurs Nottingham Forest ya, Amad tuh kan dieksploitasi bener loh, yang 2 gol itu kan. Plus dia Dalonnya juga diem anjir. Jadi maksud gue dibilang works selalu wingback kalau gue. CM enggak pernah. Kalau Ugarte pernah bagus gak di Man United? Pernah ada satu pertandingan gue lupa gue yang dia bagus banget tuh. Maksudnya Itu yang awal-awal musim lalu yang kita tepuk tangan kayak anjir ini maksudnya bukan yang konsisten bagus gitu. Kayak ada patchnya sendiri gitu. Kayak Garnacho di MU. Kayak Garnacho, iya. Jadi menurut gue sebenarnya kemarin tuh gue ngobrol di grup box to box, terus kemudian gue ngobrol sama teman gue flanker tuh si Bergas gitu. Gue bilang kayaknya sih yang bikin Casemiro itu nggak bisa digantikan adalah karena sekarang sebenarnya secara struktur Amorim tuh udah memperbaiki bahwa Casemiro tuh nggak harus cover area luas kayak zaman Erik ten Hag gitu. Jadi dia nggak harus cover ke kanan, ke sayap atau ke sayap kiri, nggak usah turun ke belakang pun nggak perlu. Jadi emang lu cukup area tengah sama area setengah lawan itu, dan itu dibuktikan dengan banyak banget ball recovery-nya Casemiro itu di daerah lawan, justru di daerah lawan gitu. Nah itu yang ngebantu Casemiro main bagus gitu, karena kalau ngelihat rata-rata intercept, tackle, terus kemudian duel sama musim-musim sebelumnya udah dibuktiin sama situsnya Premier League sendiri itu sama aja gitu. Yang ngebedain kenapa dia jadi lebih oke, efisien itu ya karena udah dibiarin, udah lu gak usah cover luas gitu ya, cukup itu aja. Jadi strukturnya udah diperbaikin satu. Sama yang kedua ya tadi kalau yang diperagain sama Tio itu perkara pengalaman sih sebenarnya, experience gitu ya. Emang experience gak bohong gitu, karena dia tahu kapan gua harus jump into press, kapan gua harus nunggu gitu. Nah golnya Spurs itu kalau misalkan masih ada Casemiro di situ, dia itu bisa dipampat lebih dulu tanpa sebelum bolanya itu masuk ke area kotak penaltinya Man United atau areanya Man United gitu. Karena kalau Casemiro udah tahu ini harus dihentiin di sini gitu. Jadi itu tuh perkara ini ya, satu ngebaca permainan secara keseluruhan, karena bisa ngebayangin, wah ini kalau misalkan gua nggak giniin nanti berdampaknya gimana. Itu otak gitu sebenarnya. Udah bukan skill badania gitu. Bukan masalah pelatih lagi. Iya, itu udah otak gitu, dan itu sebenarnya itu yang sebenarnya paling susah untuk pelatih, ngelatih cara pikir. Ngelatih cara pikir bisa. Lu ngelatih taktik oke lah, cuman cara pikir untuk ngebaca permainan nanti gimana itu yang paling susah sebenarnya. Jadi itu menurut gue yang perlu diperbaiki Man United, pemahaman secara pola pikir itu lama banget. Nah, itu yang menurut gue kayak kenapa Casemiro penting, pemain-pemain yang bisa ngebaca kayak gitu. Jadi Casemiro susah di drop, termasuk yang bikin gol terakhir De Ligt, itu juga susah di drop karena lagi bagus karena akhirnya ya, dia itu setiap seconds United di Premier League musim ini main satu-satunya. Dan gua ngelihatnya sebenarnya dia itu bagus karena itu tadi bisa ngebaca kapan harus duel, kapan harus jump into press. Amorim juga bilang gue senang sama De Ligt karena ya itu dia tahu kapan harus jaga posisi, kapan harus jump into press. Makanya kemudian ketika kemarin dia mainnya awal di kanan itu kan digunakan buat jump into press ke depan kan ya gitu. Nah kalau ketika Maguire cedera baru kemudian geser ke tengah gitu. Nah persoalannya adalah kemarin gue baca artikelnya si Laurie Whitwell itu di Athletic, dia bilang bahwa Amorim itu sebenarnya center back sekarang yang 3 ini kan bisa ganti-ganti tuh. Itu bukan tipikal idealnya dia, karena nanti kedepannya dia bilang kalau misalkan nanti level permainannya udah naik, kontrol itu semuanya di lini belakang, tiga-tiganya itu. Nah yang sekarang itu belum ada yang bisa. Kenapa begitu? Karena back-backnya itu ya masih safe option gitu. Kalau misalkan passing takut bikin salah gitu. Amorim bilang ya nggak apa-apa, untuk sekarang nggak apa-apa, tapi ntar kalau misalkan kita udah naik level tuh nggak bisa safe option gitu. Jadi makanya emang menurut gue kayak
lu melatih pola pikir tuh emang pelan-pelan gitu. Kayak anak SD, kayak lu main Final Fantasy naikin level pelan-pelan gitu ya. Lo jangan gitu gitu emang. Ada tim namanya SD Ibar sama SD HUSK. Ya, SD Ibar Sudiman 01 petang. Bener. Nah tapi itu maksud gue, menurut gue salah satu ya pemain United terbaik, stand out lah. Di musim ini. Apalagi gue liat, dan sama lu mesti shout out ke Lamen sih. Lamens. Itu kalau Onana udah kebobolan jadi kalah 4-2 tuh. Iya 4 bisa setuju gue. Onana golin. Dan Amado. Anjir. Amado. 4-0 tuh ya. Onana timnya kalah karena Habis dia penalti bengong juga. tuh, ada tuh. Iya. Ada di bengong. Ada. Dia Trabzonspor ya. Terus ada momen sebelum itu dia santai gitu kayak posisi gak siap Casual Onana. Casual Andre. Hey, it's just Onana doing these things aja. Dan juga Chelsea menang lawan Wolves 3-0. Ini kalau orang bilang soalnya cuma Wolves. Tapi tidak semudah itu juga sebenarnya karena kan tak berpelatih Wolves sekarang kan? Lagi on the way of Edward. Iya sih, bener juga lu. Tapi kan di Karabo kan mereka 4-3 kan? Maksudnya sempat itu juga. Maksudnya cukup ini juga walaupun beda squad ya. Dan ini perlu di garis bawah juga ternyata sejak kalah lawan United dan Brighton di September, praktis mereka cuma kalah lawan Sunderland. Wah, ada Chelsea di Spain. Liverpool dikalahin ya kan, Tottenham dikalahin. Gak ada kartu merah nih ya. Gak ada kan sudah 3 pertandingan tidak ada kartu merah ya. Dan juga bisa bounce back dari seri lawan Karabak. Ini kan cukup aneh ya. Dan lagi-lagi clean sheet di Premier League ya. Ini secara back to back ya. Sejak kebobolan di gol konyol lawan Sunderland. Lawan Spurs dan Wolves gak bisa jebol Chelsea. Dan gue rasa bagi fans Chelsea ini malah Gusto golin. Pedro. Iya. Dan ada Pedro juga. Dan ada wing play yang makin bagus. Siapa tuh? Garnacho. 4 goal involvement ya. Apa karena bagus sama 4 goal involvement. Kemudian ada kerjasama sama Neto dan Estevao. Gue sih respect wing play-nya Chelsea sih. Jujur. Gimana? Ya Chelsea. Garnacho salah satunya. Iya dia emang luar biasa di situ. Tapi pertanyaan gue apakah dia bisa week in week out main bagus gitu ya dulu. So far kan bagus. Minggu lalu emang? Ya sempat ada gol asis paling enggak walaupun enggak kalah. Tiap minggu dong. Musim pertamanya di United kayak gitu. Kayak gini. Wah, ini harapan kita. Memang. Semua berharap. Oke. Puskas Award lawan Everton ya kan. Aduh nih gara-gara menyinggung nama Garnacho. Iya. Ada enggak? He's that good. Balik ke MU lagi nih. Balik ke MU. Gara-gara mukanya Waldo nih. Jadi kepancing. Coba Chelsea kita bahas Chelsea. Gue pertanyaan gitu, kalau orang ngomongin Garnacho bagus pembandingannya. Oke, ini bagus ya. Dia emang bagus, Ten Hag sama Amorim juga bilang bagus. Tapi pertanyaannya apakah dia bisa bermain seperti itu setiap minggu? Karena kalau bermain setiap minggu, Chelsea happy banget coy. Gue arahkan ke Chelsea. Chelsea biar kayak MU. Gue menurut gue setuju sama Nabil bahwa Garnacho itu opsional. Kalau misalkan lu menghadapi lawan yang butuh ditekan agresif itu emang bagus banget ya. Itu benar pilihannya. Pilihannya mainin Garnacho benar. Tapi kalau lu butuh kontrol Gittens biasanya Gittens bisa. Terus kalau misalkan apa yang butuh agresif lagi Neto tim gede ya tim besar gitu. Jadi emang sekarang secara wing tuh opsinya banyak di kiri. Ada karakternya masing-masing ya. Betul. Dan Estevao juga sebenarnya promising, cuma memang untuk rutin 90 menit gue rasa belum ya kayaknya. Kalau ada opsi lengkap ya, kayaknya Estevao belum, tapi bisa jadi kunci lah, X factor menurut gue. Dan kanan itu kan udah pasti tempatnya Palmer ya sebenarnya. Enzo kok enggak gol asis ya? Palmer bagaimana? Oh, habis jeda Jadi internasional. Nabil memberi saran ya bagi para manajer FPL, Enzo nggak usah. Udah mau ganti gue. Mainnya wing. Udah mau ganti. Kalau gue pikir gak ada Palmer kan dia dong harusnya. Enzo gue udah ganti kok. Ya, dan nextnya akan lawan Burnley. Ya Chelsea ada kesempatan juga untuk mendekat lagi ke atas. Nih tim dengan XGC paling banyak nih Burnley nih. Conceded. Iya bener. Paling kemungkinan bobolnya. Joe Pedro, Enzo apa? Gue tahan dulu. Ini kita akan lihat. Joe Pedro ditahan nih ya. Joe Pedro. Tahan terus. Rhys James closing kan ya Rhys James. Itu bagian dari pro tipsnya Waldo. Protis Waldo. Joe Pedro tahan. Joe Pedro. Keep. Gila. Cup tetap gue nomor 1 di Liga Box to Box. Itu pro tips itu seberapa persen berhasil? Benernya sih. Iya, dia 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir benar. Ya 2 minggu terakhir, sisanya enggak ya. Sisanya kurang. Iya template. Sama Spurs kemarin. Everton ya? Everton. Ya kan, tapi Chelsea akan menghadapi setelah Burnley ada Barcelona sama Arsenal. Nah, ini bakal seru banget juga pastinya. Dan kalau Madrid udahlah ya nggak ada gol apa sih yang kita mesti bahas? Ngapain sih? Dominan, emang masih bagus mainnya kan? Nggak ada gol bahas apa coba? Pokoknya dia bilang nggak apa yang dibahas, tapi kemudian gue ngeliat Waldo marah-marah juga tuh di Instagram. Final third-nya jelek. Kalau Lewandowski dia hat-trick ke Celta Vigo, keren.
Keren. Isi 3 doang jadinya tuh. Ada bahasan doh? Enggak. 0-0 udah. Famos dulu. Enggak, udah Barcelona itu Lamine Yamal on fire gara-gara setelah putus. Shit. Masa ngomongnya gitu doang sih? Emang setelah putus dia on fire. Lu terlalu permukaan lu. Iya. Apa lagi? Menurut gue karena punya vokal point ada Lewandowski. Ya itu ngaruh, Iya. itu ngaruh juga. Enggak, yang harus disorot bukan Lewandowski, menurut gua Rashford. Rashford iya. Asis, bro. Maksudnya gini loh, maksudnya sekarang kan biasanya kalau misalkan lu Rashford main jadi inside forward, tengah lo biasanya Ferran Torres gitu loh, ya sama gitu. Sekarang yang bisa kalau misalkan gue punya pemain nih yang bisa masuk inside forward, bisa nembak, bisa juga ngasih operan gitu. Kalau gue nggak punya focal point apa gunanya gitu loh. Ya, Gitu. dan kredit juga maksudnya Celta Vigo ini kan bugi timnya Barcelona. Iya. Dari zaman Aspas ya. Bahkan kemarin tuh Ya gua Aspas lu jago lu. gol pertama kelar tuh sempat 2-2 terus 2-3. Iya. Gol Nih. dan satu sisi maksudnya Barcelona ini benar-benar 3 poin penting karena skuad mereka tuh makin nipis banget banyak yang cedera soalnya. Jadi ya benar-benar W banget buat Barcelona karena makin seri juga. W win. Klub di Bali yang di sebelah Pohe W. Hah? Oh Waldo suka W ternyata. Apa Amaris sama Oh suka cekin di Amaris. Ya ampun. Gue mau cecetin sama bapak lu nih abis ini nih. Gak usah diomongin, mau cetak bapak Papi. Gak usah diomongin. Tapi itu ya, pokoknya memang kuncinya Barcelona adalah bikin gol. Karena Iya, mereka memang. nggak peduli, mereka nggak peduli sama Iya. clean sheet. Karena ya, secara catatan, mereka terakhir clean sheet itu 10 pertandingan lalu. Lawan Hetafe. Udah gue hitung. Lawan Hetafe ya 1-11 lalu lawan Valencia. Oh. Sisanya sama klub Robert jebol 3, sama Sevilla jebol 4, sama PSG jebol juga, sama Madrid juga jebol 2. Berarti ini temannya kalau dia beneran karena fansnya You still win the dia Coach game. Justin ya. Justin. Lu You still kebobolan win the 1 game. tapi lu nyetak gol 3, you still win the game Itu bro. Zidane Zeman deh, udah gak usah Coach Justin. Iya, Zidane Zeman itu bener. Tapi Zaman memang Landia itu Zaman Landia. bener, awalnya dia ya sebenarnya. Iya. Zidane Zeman buat lo yang belum ini dia sempat kemana-mana lah Iya, melatih ya. pokoknya AS Roma, Napoli. tuh. Ya. Itu keren banget. Dan kita geser kalau udah bahas Roma, ini Serie A Kapolista berubah lagi. Itu yang menarik ya sebenarnya. Menarik. Milan menang, Inter naik, Milan menang. Milan seri. Lawan Milan Parma. seri lawan Parma disamain ya di babak kedua. Gagal. Karena kalau Milan menang, Milan Kapolista. Iya, Ternyata mereka seri. Roma sebenarnya udah menang juga lawan Udinese. sama makanya poinnya. Tapi ternyata Kapolista adalah Inter. Karena Napoli setelah imbang lawan Como, sekarang kalah 0-2 dari Bolonya. Terus juga imbang sama Frankfurt di UCL 0-0. Jadi tandanya 3 game gak bisa golin. Bener. Apakah KDB nih faktornya? Ini absen KDB ngaruh. Ini menurut gue iya. 3 game loh, nggak menurut cetak gue gol iya. krisis loh. Menurut gue iya. Salah satu pemain yang cukup bikin Napoli intact gitu ya, in terms of offensive itu KDB. Karena biasanya kalau nggak ada KDB, lu mencari pemain-pemain yang dari second line yang gerak dari kiri kayak McTominay itu, dari kiri tiba-tiba sentral gitu. Nah, maksud gue secara permainan mereka masih bisa ofensif, tapi secara output masih kurang gitu loh. Jadi apakah KDB missing itu berpengaruh? Iya menurut gue. Iya, dan kita akan lihat ya apakah mereka bisa mencari opsi selain nggak ada ininya, berarti Højlund nggak dapat pelayan ya di sana ya. Lagi-lagi Lagi-lagi ke situ ya. Terus Inter menang lawan Lazio 2-0. mantap. Lautaro dan Boni sama-sama golin, dan emang Susic, Barella sama Calhanoglu ya. Mereka emang Main oke 3 banget gitu. Cuman si Susic itu kalau nggak salah diganti Petar sebelum Susic. 60 ya, 56 kayak udah diganti. Tapi maksud gue gini, kalau misal kelihatan gitu mainnya, kalau misalkan lu punya Hakan di sentral terus kemudian Barella sama si Susic di kiri kanannya itu, yang paling kentara banget dari dua pemain ini adalah progressive passingnya itu sama sentuhan di kotak penalti. Jadi Susic sama si Barella tuh lumayan sering masuk kotak penalti terus dapat bola gitu, dan terus kemudian work dari situ gitu. Jadi free number 8 gitu loh. Ada 2 gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau ngomongin pemain yang bagus di game itu, pertama si Barella, yang kedua Di Marco sebenarnya. Kepake tuh Di Marco. Di Marco lawan Lazio, sebenarnya Di Marco Nggak itu kena exploit. yang bagus dua-duanya karena chancesnya mostly dari mereka. Iya, dan shout out juga sebenarnya buat Hakan Calhanoglu ya, karena cenderung konsisten mainnya sebenarnya di Inter, dan dia menjadi set piece taker yang berbahaya kan memang gitu. Jadi ini sebenarnya kalau trio tengah tadi bedanya
cuma Susic doang. Iya. Dia kan gantiin Mkhitaryan kan. Mkhitaryan. Sebenarnya Barella sama Calhanoglunya kita udah tahu bagus ya. Si Susic itu kan karena versatile dia sebenarnya ya. Iya, Milan ini bang 2 sama karena gak ada striker. Benar-benar gak ada striker mereka kesulitan mainnya soalnya Leo sama Nkunku jadi 4-4-2 loh. 4-4-2 Leo Nkunku. Gak ada striker murni. Cadangannya Pulisic anjir. Itu ini beneran Allegri berusaha working his magic loh. Iya, jadi gue lihat ini kan, gue share sama Rama. Iya beradaptasi terus gitu. Gue share sama Rama. Dia bilang Nkunku ini bagus sih sebenarnya Premier League. Kenapa emang dia kok kalau asis dia kan ada asis ya. Boleh didorong doang gitu. Kayak cuma dorong sebenarnya kalau dia nggak di situ juga tetap bisa diambil orang. Bukan yang key pass gitu loh. Cuma kayak majuin bola gitu terus dihajar sama Alexis Salemaker gitu. Nggak memberikan apa gitu. Sesuatu. Paling cuma ini permen karetnya doang. Iya. Gitu ya. Terus 1 sampai 5 masih ketat karena jaraknya cuma 4 poin ya. Inter Roma 24, Milan Napoli 22, Bologna 21. Juve mana ya Juve? Kayak di bawahnya dia 6 deh. 6 kayaknya tuh. 5 besar. Oke, ada update Kanjuruhan gitu, terus update Kanjuruhan tuh kemarin apa Dex? Oh, Dex ya. Berantem. Nah ini. Jadi yang update pertama dulu dari Kompas nih ya beritanya udah naik. Ini kan kemarin kan main lawan Persija kan Arema kan di kandang di Kanjuruhan lagi mainnya dan susah menang di Kanjuruhan kan kalah kemarin 2-1. Cuman yang disorotan adalah Paulinho. Kalau kalian lupa Paulinho itu siapa, itu pemain yang mencederai Ole Romani di Piala Presiden. Itu dia nekel Alano dengan kasar. Nah buntu tackle-nya keributan massal dia bench pemain gitu. Wasit Yudi Nur Cahya sampai ngeluarin 5 kartu merah. Julian Guevara, Arema, Jordi Amat, Persija, dan 3 untuk ofisial kedua tim gitu. Jordi Amat. Itu dari pertandingan ya di Kanjuruhan ya, yang masih dianggap sebagai momok lah atau kutukan buat Arema. Nah yang kedua dari ini sih dari acara Garuda Academy kemarin dari crowd management. Enggak, lu cerita dulu itu lu acara apa Garuda Academy? Jadi ini acara yang diperuntukkan emang untuk sebenarnya buat security officer sih. Jadi banyak tuh security officer dari klub yang ikut acara itu, tapi dibuka buat umum juga. Terutama buat yang kan gue Garuda Academy sebelumnya kan udah 2 batch nih. Nah yang sekarang silahkan ikut lagi. Ya udah gue ikut aja karena gue juga kan concern juga kan sama Kanjuruhan. Terus pas gue lihat daftar acaranya ada studi kasus Kanjuruhan. Meski ternyata pas lagi itu kan 3 batch ya. Jadi hari Selasa Rabu, hari Kamis Jumat, dan hari Sabtu Minggu. Nah gue yang Kamis Jumat. Nah yang Selasa Rabunya gue tanya, yang Kanjuruhan studi kasusnya gimana aja nih ya? Gak dibahas banget. Iya. Yang di gue juga ternyata gak dibahas. Secara studi kasus gak dibahas, tapi secara secara brief gitu dibahas sih. Ada Kanjuruhan, ada Stadion Ellis Park, ada pokoknya bencana stadion dibahas gitu. Nah yang menarik adalah salah satu chief security officer dari FIFA, si Jacques Dumoty ya dari Prancis, dia tuh bilang sayangnya kejadian Kanjuruhan tuh terjadi di pertandingan non FIFA karena kan liga kan, liga itu kan di bawahnya PT Liga yang sekarang I-League, di bawahnya PSSI kan. Jadi FIFA tuh nggak bisa menghukum, jadi nggak boleh menghukum. Itu yang emang terjadi juga kan. Jadi FIFA adalah memberikan guidelines. Ya ada tragedi nih, ya udah seharusnya gini. Terus gue tanya, ya udah what if deh, kalau itu terjadi di pertandingan FIFA, apa yang akan FIFA lakuin? Dihukum sengaja 5 tahun katanya. Siapa yang dihukum? Tergantung. Kalau pertandingannya Arema Persebaya kan itu kan pertandingan klub, ya klubnya dihukum. Tapi FIFA kan biasanya pertandingan kan negara kan, misalkan timnas Indonesia lawan Malaysia atau apa gitu. Nah kalau pertandingan timnas ya timnasnya dan PSSI yang dihukum gitu katanya. Sama yang kedua yang menarik adalah jadi ada satu lagi security officer juga namanya Katarina, dia pendukung Leeds juga. Ternyata setelah gue ngobrol, dia bilang di Indonesia aneh juga ya. Kita kalau di luar gitu kalau butuh polisi tuh biasanya ya udah aja dikasih. Kalau di sini kita harus bayar. Jadi ya susah, ada lagunya. Gue bilang ada lagunya tuh. Awas. Terus juga gue bilang yang ini juga yang PSIS juga yang mereka bilang kalau ada penontonnya justru lebih mahal bayarnya daripada nggak ada penontonnya, jadi nggak ada. Dia juga kaget. Oh gila ya. Jadi itu tuh pembicara emang ada dari AFC, dari FIFA, sama dari PSSI juga ada. Cuman mungkin nggak dikasih konteksnya aja sih. Nggak dikasih konteks kayak di sini polisi kayak gitu. Jadi mereka nggak pada tahu. Yes. Dan ini ternyata di TikTok ada Aun Rahman juga join. Halo Aun. Memberikan beberapa gift ya. Gila Persib. Persib nih katanya bahas Persib bang. Comeback lawan Selangor, gokil sih itu. Iya. Sampai menit 81 Adam 21 Halis, ya. bro. Adam Halis bro. Bahkan kayak tayangannya itu masih nayangin highlights
yang peluangnya selangor, tiba-tiba langsung di-cut langsung udah ada Males golin, ternyata blunder kipernya kan. Walaupun ya itu ya sama juga ternyata di sana di Malaysia dihujat juga kipernya, terus kayak teman kita tuh si Kish sama Faiz kayak jangan gitulah, dia sebenarnya bikin save banyak. Tapi ya satu kesalahan bagi kiper bahaya sih. Kecuali sering kesalahan kayak kiper. Onana. Itu dia. Episode kali ini terima kasih semuanya. Dadah.